Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Latifah, NIM 19 17 10 11 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berkomunikasi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian etika. Etika sebagai salah satu cabang pokok ilmu filsafat menelaah dan menyelidiki gejala-gejala yang timbul dalam diri manusia, baik tingkah laku yang dianggap sebagai cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwanya. Menurut William Benton, dalam Ensiklopedia Britannica, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos yang berarti karakter adalah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik buruk, benar salah, dan sebagainya, atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapannya tersebut. Dalam penerapannya disebut juga filsafat kesusilaan atau moral, dari kata Latin mores yang artinya adat istiadat yang sifatnya praktis. Sedangkan menurut Louis Katzoff dalam bukunya Element of Philosophy, etika adalah cabang aksiologi yang pada pokoknya mempersoalkan tentang predikat baik dan buruknya dalam arti susila atau tidak susila. Juga mempersoalkan sifat-sifat yang menyebabkan seseorang disebut susila atau berbudi. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep etika komunikasi. Konsep etika komunikasi di sini ada 3, yaitu yang pertama, manusia diberi keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya. Kedua, berpikir tentang realitas secara mendalam. Selanjutnya, berpikir sebelum berbuat. Lalu, penggolongan etika. Menurut Katzoff, definisi etika ditinjau dari pengertiannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika deskriptif, etika normatif, dan kefilsafatan. Etika deskriptif ini berhubungan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan baik dan buruk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu tentang etika normatif. Etika ini mengadakan ukuran-ukuran atau norma-norma umum yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Yang terakhir tentang etika kefilsafatan. Etika kefilsafatan ini menganalisis tentang apa maksud penggunaan predikat-predikat kesusilaan, apa yang disebut perbuatan etis, tidak etis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang aliran etika. Aliran etika ini dapat dibagi menjadi 4. Menurut John C. Merrill sendiri menguraikan adanya berbagai aliran etika yang dapat digunakan sebagai standar melalui tindakan etis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada aliran deontologis. Deon berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya yang harus atau wajib. Melakukan penilaian atas tindakan dengan melihat tindakan itu sendiri, artinya suatu tindakan secara hakiki mengandung nilai sendiri, apakah baik dan apakah itu baik atau apakah itu buruk. Yang selanjutnya aliran teologis. Aliran ini melihat nilai etis bukan pada tindakan itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan atas tindakan tersebut. Yang ketiga, aliran etika egoisme. Aliran etika egoisme ini menetapkan norma moral yang pada akibatnya diperoleh oleh pelakunya sendiri. Yang keempat, aliran etika utilitarisme. Aliran utilitarisme ini aliran yang memandang suatu tindakan itu baik jika akibatnya baik bagi orang banyak.
Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu tentang prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama ada sikap ramah, bersikap yakin. Yang ketiga bersikap empati. Yang keempat berpikiran terbuka. Yang kelima tunjukkan sikap terhormat. Yang dimaksud sikap ramah di sini adalah keramahan yang ditunjukkan kepada orang lain merupakan bentuk sopan santun dalam setiap percakapan, baik dalam situasi formal maupun non formal. Yang kedua bersikap yakin. Yang dimaksud bersikap yakin di sini adalah tidak ada orang yang percaya dengan apa yang Anda katakan, kecuali Anda yakin dengan apa yang Anda katakan sendiri. Selanjutnya bersikap empati. Yang dimaksud bersikap empati di sini adalah dalam percakapan dan komunikasi dengan orang lain, wajar saja jika Anda tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Tetapi terlepas dari setuju atau tidak setuju Anda dengan mereka, penting untuk memahami dan menghormati orang lain. Yang selanjutnya berpikiran terbuka. Meskipun memiliki keyakinan atau suatu hal, tapi tetap harus menjadi seorang komunikator yang terlibat dalam bercakapan dengan pikiran yang terbuka. Yang terakhir yaitu tentang tunjukkan sikap hormat. Yang dimaksud tunjukkan sikap hormat di sini adalah saat kita menyampaikan rasa hormat untuk orang lain, maka hal ini akan mendorong orang lain untuk berkomunikasi dengan Anda. Nah, saya kira hanya itu saja terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan tentang etika dalam berkomunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.